saya ingin menambahkan tema daripada akibat orang-orang yang sekarang ini para lulusan sekolah Dajjal. Akibatnya coba bayangkan. Di dalam pertemuan terakhir itu pernyataan Ujma yang paling saya luar biasa itu ya. Kelihatan banget kaki tangan Dajjalnya. Sudah kompak. Tidak perlu melaksanakan mimpi mubasyarat. Cukup mendengarkan saya. Ada beberapa syarat. Tadi baru saja disampaikan di kajian kita ya, beberapa syarat, dan itu di hadis-hadis yang sahih semua. Jadi mimpi di akhir zaman boleh untuk didengarkan, tapi bukan untuk jadi ikutan. Oke, itu satu pernyataan yang sudah sangat jelas kekeliruannya dan sudah saya bantah kemarin. Itu contoh bagaimana tanpa kita sadari para lulusan sekolah Dajjal ini menggiring opini tanpa disadari. Mereka seperti tunduk semua. Jadi apa? Ujma mendominasi kemarin. Al-Mahdi tunduk saja, coba bayangin. Dia omongin, udah mimpi itu didengar saja, nggak usah dilaksanakan. Diam aja semua. Orang bodoh semua ya. Kalau saya di situ, sebentar Ustaz, maaf, saya tidak terima nih pernyataan Ustaz. Kalau bahwa Muhammad Qasim tidak mengakui Al-Mahdi, ya memang betul Ustaz. Memang dia tidak akan mengakui sampai kapanpun. Tapi soal pernyataan Ustaz tadi bahwa mimpi tidak dilaksanakan, mohon maaf, hal ini bertentangan dengan hadis Ustaz. Ya kan mereka kan coba diam semua, malah senyum-senyum. Itu kan kelihatan tanpa mereka sadari. Mereka sudah melawan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mubasyirat adalah petunjuk. Jelas sekali hadisnya ada petunjuk, kabar gembira, peringatan. Loh, kok nggak usah diikutin? Berarti bukan petunjuk dong. Itu bahlulnya luar biasa tuh. Omongan Ujma itu bahlul. Nggak usah dipotong kali ini. Sekarang ini nggak usah dipotong. Karena dia mengatakan bahwa mimpi hanya cukup didengar, tapi nggak usah dilaksanakan, nggak usah diikuti katanya. Bertentangan sekali dengan hadis ya. Sepertinya Ujma ini nggak baca hadis mimpi. Padahal di situ jelas fungsi mubasyirat adalah petunjuk. Dalam hadis yang lain, fungsi mubasyirat adalah kabar gembira. Dalam hadis yang lain, mubasyirat adalah peringatan. Jelas sekali ya. Jadi apa yang terjadi kemarin adalah satu bukti lagi bahwa itulah contoh karya para lulusan Dajjal ya, sekolah Dajjal. Bukannya meninggikan Al-Mahdi, tetapi justru merendahkan. MQ yang turun, yang apa nyamperin coba ke Ujma ya. Udah gitu Ujma itu mohon maaf, bukan ulama itu. Kalau MQ datang ke seorang ulama, ya namanya besar, kemudian memang dia itu punya ilmu luar biasa dari semua sisi, masih wajar lah ya. Gitu. Tapi ini Ujma penceramah dia. Penceramah mah lulusan banyak pelawak juga sekarang jadi penceramah agama banyak. Ya. Nah, udah gitu nyamperin lagi MQ-nya. Ya. Jauh-jauh dari Jakarta coba ingin. Hanya untuk disahkan, ya masyarakat, hey, nggak apa-apalah dengerin mimpi MQ, tapi nggak usah diikutin, kan begitu. Hanya untuk disahkan begitu. Kan bodoh bin tolol itu. Nggak ada perlawanan lagi. Helper lain diam aja. Sedikit Sapno senyum-senyum coba. Itu Dajjal sesungguhnya, tanpa dia sadari. Ya. Saya kira dengan peristiwa kejadian ini yang terakhir adalah menunjukkan kebenaran bahwa mereka bukan berkarya untuk kepentingan Muhammad Qasim, tapi justru menjerumuskan Muhammad Qasim ya. Kalau kelasnya itu begini ya, wahai para lulusan sekolah Dajjal,
Kalau Anda sudah kelasnya untuk menzohirkan Muhammad Qasim, Anda harusnya mengundang para ulama itu ya. Sewa gedung, undang, suratin semua, tanggal sekian. Undang wartawan, tanggal sekian. Silakan ditanya MQ. MQ ditempatkan terhormat, itu yang benar. MQ itu Ahmadi, orang dapat petunjuk. Masa ini diceramain sama Ustadz, sama Ujma, coba bayangin. Didikte sama Ujma. Itu bukan tabayun namanya, itu pengesahan bahwa Anda semua adalah kaki tangan Dajjal. Karena bukan mendukung Muhammad Qasim membasirnya, tapi justru malah mengesahkan bahwa ini bukanlah Al-Mahdi lah, bahwa dengerin saja mimpi MQ tapi nggak usah diikutin. Kan gila itu. Masalah Qasim kalau nggak salah, bahwa Ujma akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah ini ternyata peristiwa ini berarti ya. Iya, apa sih? URB dan Usma. Dua-duanya dimintain. Siapa? Usma dan Iya, URB. URB ya. URB Usma. Oh, Ustadz URB sama Ujma tuh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam mubasyirat yang lain loh. Sudah lama lagi mubasyirat, ternyata benar nih peristiwa ini. Pernyataan dia itu sudah beredar kemana-mana. Anda bertanggung jawab ya. Coba lihat di komen-komen di channel Anda. Wah, mendukung semua. Iya, itu bukan Al-Mahdi. Wah, pokoknya begitulah. Oke, ngeri ya. Siapa yang melakukan ini semua sehingga MQ jadi begitu? Lulusan sekolah Dajjal semua.